Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhardi Bakusuma dengan NIM 219624446 dari kelas 21 IKA 03 dengan jurusan Ilmu Komunikasi dari Fakultas Ekonomi dan Sosial di Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini saya menjelaskan tentang mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia. Nah, dengan judul mengapa perfilman di Indonesia itu sulit maju. Nah, di sini saya mengambil topik tentang sistem perfilman Indonesia. Oke. Oke. Sebelum kita melanjuti ke mengapa perfilman di Indonesia itu semaju, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah film terlebih dahulu. Oke, sejarah film. Pada tanggal 30 Maret diperingati Hari Film Nasional yang dirayakan oleh para pecinta dan pelaku industri film Indonesia. Di mana pada tanggal itu menjadi waktu syuting pertama film Dara dan Doa pada tahun 1955 karya Omar Ismail itu dilangsungkan dan telah dianggap sebagai penanda resmi lahirnya industri film di Indonesia. Selanjutnya, perjalanan film di Indonesia. Pada tahun 1926, film bisu tanpa dialog dan tanpa suara dengan berjudul Lotong Kasarung. Yang kedua itu 1950 yang berjudul Dara dan Doa, merupakan film pertama di Indonesia. Ketiga, yaitu pada tahun 1956 yang berjudul Tiga Darah, merupakan film musikal pertama di Indonesia. Keempat, yaitu pada tahun 1967 yang berjudul Sembilan, merupakan film berwarna pertama di Indonesia. Kelima, pada tahun 1977 Pasti Badai Berlalu, Visioner, yaitu merupakan visioner dan album soundtrack. Keenam, pada tahun 2000 petualangan yang berjudul Petualangan Sherina, itu merupakan pemicu kebangkitan film di Indonesia. Selanjutnya, karakter film Indonesia, yaitu terbagi menjadi tiga. Yang pertamanya, realism, kedua, klasikal, ketiga, formalism. Di mana realism itu merupakan film yang memiliki jenis realism, merupakan film yang menyajikan kisah hidup yang reliable dengan kehidupan sehari-hari. Film dengan jenis ini juga biasanya menyajikan realita yang ada di dunia nyata. Karakteristik film jenis ini biasanya tidak memiliki special effect dalam pembuatannya. Selanjutnya yaitu klasikal. Fokus film jenis ini lebih kepada momen kebersamaan manusia dengan elemen pendukung kisah fiksi klasik. Karakteristik film jenis ini adalah plotnya yang jelas. Ia memiliki plot awal, tengah, dan akhir. Yang jelas, konflik yang terselesaikan dengan jelas. Proses syuting pun bisa terjadi di studio maupun di lokasi asli. Selanjutnya yaitu formalism. Melansir dari laman No Film School, formalism adalah film yang memiliki gaya cerita yang tinggi, didukung dengan properti, set, kostum, maupun special effect yang jauh dari realitas nyata. Karakteristik dari jenis film ini adalah karakter dan kejadian yang tidak biasa. Sutradara yang menggunakan jenis film ini menggunakan film sebagai sarana untuk mengekspresikan ide-idenya mengenai hal-hal seperti politik, agama, dan pandangan filosofis. Oke, selanjutnya kita memasuki set selanjutnya yaitu mengapa film Indonesia sulit maju. Nah, itu mengapa sulit maju itu ada beberapa faktor ya. Di sini saya mengambil 4 faktor. Yang pertama yaitu keterbatasan anggaran, kedua persaingan dengan film asing, keempat kurangnya distribusi dan akses layar lebar, kelima yaitu pembajakan dan penyebaran ilegal. Keterbatasan anggaran, di mana produksi film memerlukan anggaran yang besar untuk menciptakan kualitas yang menarik bagi penonton. Keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam menciptakan film dengan kualitas produksi yang tinggi. Anggaran yang terbatas mempengaruhi aspek produksi dan promosi serta distribusi film. Yang kedua, persaingan dengan film asing. Film-film asing, terutama dari Hollywood, mendominasi pasar perfilman global. Persaingan dengan film-film asing ini sulit untuk film-film lokal untuk mendapatkan pasar yang lebih besar.
Film lokal harusnya bersaing dengan film-film asing yang menawarkan kualitas produk yang lebih baik. Yang ketiga yaitu kurangnya distribusi dan akses ke layar lebar, di mana sistem distribusi film di Indonesia belum merata, terutama di daerah-daerah terpencil. Film-film lokal kesulitan untuk mencapai penonton yang lebih luas dan menembus pasar yang lebih besar. Dan distribusi yang terbatas mempengaruhi daya saing film lokal. Keempat yaitu pembajakan dan penyebaran ilegal, di mana pembajakan film dan penyebaran ilegal di internet menyebabkan kerugian besar bagi industri perfilman. Pembajakan menduksikan pendapat yang seharusnya diterima oleh para pembuat film, membuat industri sulit untuk berkembang dan mempengaruhi insentif bagi pembuatan film baru. Nah, itulah beberapa faktor di mana mengapa perfilman Indonesia itu sulit maju. Selanjutnya, peran publik dan masyarakat. Di mana peran publik dan masyarakat Indonesia dalam sistem perfilman Indonesia sangatlah penting dan beragam. Berikut adalah beberapa peran yang dapat dimainkan oleh publik dan masyarakat dalam mengembangkan industri perfilman Indonesia. Yang pertama itu konsumen film, kedua penyebaran informasi, ketiga partisipasi dalam festival film, keempat yaitu pengembangan literasi film, kelima mendukung kebijakan dan regulasi yang mendukung industri perfilman. Oke, slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Meskipun menghadapi banyak tantangan, perfilman Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang. Dan dukungan dari masyarakat, pemerintah, peningkatan kualitas produksi naskah, pengembangan distribusi film, dan pemberdayaan sumber daya manusia dalam industri perfilman adalah salah satu langkah penting untuk mendorong majunya perkembangan perfilman di Indonesia. Nah, itulah merupakan kesimpulan yang saya ambil. Nah, dan juga itulah penutup dari penjelasan dari saya tentang mengapa perfilman di Indonesia itu sulit maju. Dan saya berterima kasih untuk semuanya yang telah menonton. See you.